Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa tabi'a wa ba'du. Selamat berjumpa kembali para santriwati Madrasah Hasanah Yahudisya Putri, khususnya untuk kelas 7 yang sebagian masih belajar secara daring, secara online dari rumah. Ya, semoga tetap semangat dan tetap fokus. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi nahwu masih pada kitab Jurumiyah. Silakan dibuka pada Walin Nasbi. Ya. Seperti biasa saya akan maknai terlebih dahulu. Nah, silakan dikasih titik atau koma pada kitabnya sehingga nanti ketika pas membaca tidak kebablasan atau ada kata yang tidak kebagian makna, atau mungkin berhentinya justru di tengah-tengah kalimat, belum utuh udah berhenti. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, sebelumnya minta maaf ya, ini noise-nya suaranya sangat banyak sekali, seperti biasa karena memang rumah saya di dekat jalan besar, jadi suara-suara motor, mobil lalu lalang ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walin nasbi lan iku tetep kedua i'rab nasab. Walin nasbi lan iku tetep kedua i'rab nasab khamsu alamatin. Walin nasbi lan iku tetep kedua i'rab nasab khamsu alamatin utawi 5 pira-pira alamat. Al fathatu rupane fathah, wal alifu lan alif, wal kasratu lan kasroh, wal ya'u lan ya, wa hadfun nuni lan buang nun. Fa ammal fathatu mongko anapun utawi fathah, fatakunu mongko iku ana apa fathah alamatan iku dadi alamat utawa tanda lin nasbi kedua i'rab nasab fi salasati mawadhi'a ing dalem telu pira-pira panggonan. Fil ismil mufradi ing dalem isim mufrad, wa jam'it taksir lan jamak taksir, wal fi'il mudhari lan fi'il mudhari idza dakhala nalikane manjing alaihi ing atase fi'il mudhari nasibun apa amil kang nasobaken, walam yattasil lan ora sambung ora ketemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari syai'un apa suwiji-wiji. Wa ammal alif lan anapun utawi alif, fatakunu mongko iku ana apa alif alamatan iku dadi alamat utawa tanda lin nasbi kedue i'rab nasab fil asma'il khamsati ing dalam asma' khamsah. Nahwu iku sepadane conto ra'aitu abaka, ra'aitu ningali sapa ingsun abaka ing bapake sira, wa akhaka ing dulur lanange sira, wa malan conto asbaha tipo asbaha, wa malan conto asbaha kang nyerupani apa ma zalika ang mengkono-mengkono kang disebutaken. Wa amal kasratu lan anapun utawi kasrah, fatakunu mongko iku ana apa kasrah alamatan iku dadi alamat utawa tanda lin nasbi kedue i'rab nasab fil jam'il muannats salimi ing dalem jamak muannas salim. Wa amal ya wal anapun utawi ya, fatakunu mongko iku ana apa ya alamatan iku dadi alamat utawa tanda lin nasbi kedue i'rab nasab fit tasniyah ing dalem isim tasniyah, wal jam'i lan ing dalem jamak mudzakkar salim. Wa amma hadfun nuni lan anapun utawi buang nun, fayakunu mongko iku ana apa hadfun nun tembuang nun alamatan iku dadi alamat utawa tanda lin nasbi kedue i'rab nasab fil af'ali khamsati ing dalem af'al khamsah allati kang raf'uha utawi rafai af'al bisabatin nuni iku tetep kelawan tetepe nun, bisabatin nuni tetep kelawan tetepe nun. Oke. Setelah kemarin kita selesai membahas tentang i'rab rafa beserta alamatnya yang ada 4, ada dhammah, kemudian ada
wawu, ada alif, dan juga ada nun. Sekarang kita beranjak kepada i'rab nasab atau i'rab yang kedua. Nah, untuk i'rab nasab sendiri itu dia punya 5 tanda atau 5 alamat. Yang pertama ada fathah, yang kedua ada alif, yang ketiga ada kasroh, kemudian yang keempat ada ya, dan yang terakhir ada membuang nun. Ya. Jadi yang pertama dari alamat i'rab nasab adalah fathah sebagai alamat asli atau alamat yang identik dengan i'rab nasab. Berarti identiknya kalimat atau lafaz yang dibaca yang di i'rab nasab itu alamatnya fathah di ujungnya atau di huruf terakhir dari lafaz tersebut. Ya. Yang pertama kita bahas yaitu tentang fathah. Nah, di mana saja tempatnya fathah? Yang pertama yaitu pada isim mufrad yang kemarin mendapatkan alamat i'rab rafa apa dhammah. Nah, ketika isim mufrad berada pada i'rab nasab, sekarang yang kemarin di rafa yang dhammah berubah menjadi fathah. Contohnya ra'aitu zaidan atau doroba zaidun amron. Nah, fokus pada lafaz zaidan dan juga yang dibawahnya pada lafaz amron. Nah, zaidan ini isim mufrad dibaca nasab. Alamatnya apa? Yaitu fathah. Kenapa fathah bukan yang lain? Karena lafaz zaitun itu adalah isim mufrad atau lafaz yang artinya satu atau tunggal. Begitu juga dengan amron. Amron di sini dibaca nasab. Alamatnya adalah fathah karena amron di sini isim mufrad. Nah, jadi ketika ada sebuah kalimat akhirnya berupa fathah, maka bisa dikatakan itu adalah nasab. Ya, kalimat tersebut i'rabnya nasab. Kenapa? Karena fathah adalah harokat yang identik dengan i'rab nasab. Berarti kalau saman pas baca buku bahasa Arab kok ada kalimat di akhirnya berharokat fathah, maka bisa jadi itu adalah kalimat yang i'rabnya nasab. Yang kedua yaitu jamak taksir, sama dengan isim mufrad yang kemarin berharokat dhammah, sekarang berharokat fathah. Contohnya ra'aitu zuyuda. Ra'aitu ningali sapa ingsun az-zuyuda ing pira-pira zaid. Darastu ad-durusa. Darastu belajar sapa ingsun ad-durusa ing pira-pira pelajaran. Fathah juga. Bi'tul mala bisa, aku menjual beberapa pakaian. Bi'tu adol sapa ingsun al mala bisa ing pira-pira pakaian. Ini juga sama dengan kalau isim mufrad az-zuyuda ad-durusa al mala bisa adalah contoh dari jamak taksir yang dibaca nasab dan beralamat fathah. Ya. Kalau di rafa az-zuyudu nasabnya az-zuyuda, rafa'nya ad-durusu, nasabnya ad-durusa, rafa'nya al-malabisu, sekarang katanya nasab al-malabisa. Nah, itu contoh-contoh dari jamak taksir. Kemudian yang terakhir yaitu pada fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasib yang akhir tidak bertemu dengan syai'un. Nah, untuk fi'il mudhari' di sini disyaratkan harus kemasukan amil nasib. Berarti fi'il mudhari' ini berbeda dengan isim mufrad, jamak taksir dan isim-isim yang lain. Untuk bisa di i'rab nasab harus kemasukan amil nasib terlebih dahulu. Nah, amil nasib itu apa saja? Nanti berada pada bagian belakang, ya, pada bab belakang. Nah, cuma akan saya kasih contoh beberapa. Yang pertama yaitu an. Nah, an yad riba, maaf ya tipe, ayat riba, dulunya yad ribu, kemasukan an jadi ayat riba. Kemudian kai, ini juga amil nasib, an amil nasib, kai juga amil nasib. Kai akroa, dulu akro'u, kemasukan kai jadi akroa. Terus yang selanjutnya idan ukrimaka. Nah, idan juga sama, dia amil nasib juga. Nah, terus ini ukrima. Nah, idan ukrima, nah, fokusnya pada ma, ya. Ini pada a, nah ini pada ya.
Jadi kalau ada fi'il mudhari di depannya tidak ada apa-apa, contoh yadribu, di depannya kosong umpamanya, maka secara otomatis mudhari itu dibaca rofa, tidak boleh yang lainnya. Nah, sedangkan ketika fi'il mudhari ini didahului oleh alamat atau amil nasib, maka mau tidak mau, suka tidak suka harus di fathah, dengan catatan tidak bertemu dengan syai'. Kalau bertemu dengan syai'un, nanti alamatnya beda lagi. Masih ingat ya syai'un? Syai'un adalah domin alif tasnya wawu jama ya muannasah mukhatabah. Nah, itu untuk fathah. Berarti yang kemarin berada pada dhammah, sekarang ketika nasab berada pada fathah. Minus satu dok, yaitu jamak muannas salim. Untuk jamak muannas salim nanti ada alamat tersendiri ketika nasab. Yang kedua yaitu alif, setelah fathah ada alif. Berada di mana? Yaitu pada asma khamsah. Yang dulunya ketika rafa dia beralamat wawu, sekarang ketika nasab dia beralamat alif. Contoh, ra'aitu abaka, ad'u akhaka, uhibbu hamaka, nadartu faka, dan nasartu zamalin. Sortu zamalin. Nah, di sini kemarin abuka, karena sekarang dia nasab, maka jadi alamatnya adalah alif, jadi abaka. Dulu akhuka, sekarang nasab jadi akhoka. Dulu hamuka, sekarang nasab jadi hamaka. Dulu fuka, sekarang ketika nasab jadi faka. Dulu dumalin, sekarang menjadi damalin. Nah, ini adalah alamat i'rab nasab bagi asma khamsah. Pokoknya untuk asma khamsah selalu diingat, harus selalu ada gandengan atau ada kalimat yang disambungkan dengan asma khamsah tersebut untuk mendapatkan alamat pada i'rab yang pada i'rab isim, ya. Baik itu di rofa, nasab maupun jar. Nah, untuk asma khamsah ketika ingin mendapatkan i'rab yang sebenarnya, ya maka harus digandeng atau dimudhofkan dengan kalimat yang lain. Nah, itu contoh untuk yang asma khamsah nasab, ada abaka, akhoka, hamaka, faka, dan damalin. Diperhatikan ini posisi pemasangan alamat i'rabnya, jangan sampai salah pasang. Kemudian yang ketiga ada juga kasroh. Kasroh di manakah kasroh? Yaitu pada jamak muannats salim. Jadi yang kemarin dhammah jamak muannats salim, ketika nasab dia beralamat kasroh. Berarti dia nggak ikut-ikutan dengan isim mufrad, jamak taksir maupun fi'il mudhari. Kalau yang tiga ini kan alamatnya tetap mendapatkan alamat asli semua. Rafa'nya dhammah, nasabnya fathah. Sedangkan jamak muannats salim ketika nasab dia mendapatkan alamat yang berbeda, yaitu kasroh. Contohnya ra'aitul hindati, nasartul muslimati. Nah, sini contoh pada jamak muannats salim, ya. Jadi jamak muannats salim ketika dia nasab alamatnya adalah kasroh, bukan fathah, karena fathah itu hanya ada pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari yang kemasukan amil nasib yang akhirnya tidak bertemu syai'un. Sedangkan jamak muannats salim misal itu mendapatkan alamat kasroh. Contohnya al-hindati, al-muslimati, as-shaimati, dan lain sebagainya. Berarti yang perlu diperhatikan adalah pola, ya, atau bentuk kalimat. Nah, bagi sampan identifikasi saja, oh ini mufrad, oh ini bentuk tasniyah, oh ini jamak muannats, oh ini jamak taksir, oh ini jamak muannats salim, ini asma khamsah. Jadi supaya nanti ketika sampai menebak atau sampai mencoba menjawab apakah ini nasab, rofa, jar atau jazm, Anda tahu dari ciri kalimat tersebut. Jangan sampai tanya mufrad itu yang bagaimana, taksir yang bagaimana, karena kemarin penjelasannya sudah saya jelaskan secara utuh pada i'rab rofa. Jadi bisa, kalau yang lupa bagaimana muannats salim, bagaimana taksir, bagaimana asma khamsah, mufrad, dan lain sebagainya, silakan direview kembali untuk pelajaran yang kemarin. Nah,
Next kita masuk kepada yang keempat, yaitu pada ya. Untuk ya sendiri masuk yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada isim tasniyah. Contoh yang mudzakkar salim ada ad'u zaidina, ad'u ngundang sapa ingsun az-zaidina ing pira-pira zaid. Nah, fokusnya di sini adalah pada ya az-zaidina. Nah, situ. Kemudian yang kedua ada ra'aitul muslimina. Nah, ini ada ya ini alamat nasab, ya-nya alamat nasab. Az-zaidina ra'aitul muslimina. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kalimat jamak mudzakkar salim. Pokoknya yang ketika rafa ada wawu nun, ketika nasab nanti ada ya nun. Nah, ini maka dijadikan sebagai tanda kalimat. Yang pastinya contohnya Roma itu zaidaini, Roma itu balang atau melempar sapa ingsun az-zaidaini ing zaid loro. Nasartu rajulain, nasartu nulungi sapa ingsun ar-rajulaini ing lanang loro. Nadartul mar'ataini, aku melihat, nadartu ningali sapa ingsun al-mar'ataini ing wadon loro. Nah, ini adalah contoh untuk isim tasniyah az-zaidaini. Ya, az-zaidaini, ar-rajulaini, al-mar'ataini. Untuk keterangan tambahan, yaitu isim tasniyah huruf sebelumnya berharokat fathah dan nun berharokat kasroh. Jadi untuk isim tasniyah, kalau Anda ada kalimat ya, karena kan kalau ini tidak ada harokatnya, muslimina, muslimaini sama, zaidina, zaidaini sama, rajulaini sama rajul apa itu yang lainnya, so imina sama so imaini ya sama saja. Maka untuk membedakan cara membacanya, untuk isim tasniyah harokat sebelumnya, ya, huruf sebelumnya diharokati fathah, sedangkan nunnya berharokat kasroh, jadi zaidaini. Sedangkan jamak mudzakkar salim huruf sebelumnya berharokat kasroh dan nun berharokat fathah. Ya, sebelumnya berharokat kasroh zaidi. Nah, setelah ya berharokat fathah. Nah, zaidina. Ya, jadi itu cara mengharokati untuk isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim nanti ketika nasab dan jar. Karena kan alamatnya sama, kalau tidak dibedakan harokatnya nanti khawatirnya salah sangka. Zaidina dianggap tasniyah. Az-zaidina, coba baca lafaz ini dengan pola tasniyah, malah dibaca az-zaidina, padahal az-zaidina itu pola jamak mudzakkar salim. Nah, itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada hadfun nun atau membuang nun di mana saja, yaitu pada fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasib. Bagi catat ya, amil nasib ini pokoknya harus ada. Karena fi'il mudhari' tidak bisa nasab sendiri atau tidak bisa nasab karena sebuah kedudukan. Jadi dia nasabnya ini yang pure, yang murni, atau menggunakan amil nasib. Nanti amil nasibnya seperti apa? Simpan penasaran Anda. Nanti kita akan kulik satu persatu pada babnya masing-masing. Kemudian dan akhirnya bertemu dengan syai'un atau kita sebut sebagai af'al khamsah, ya, fi'il yang jumlahnya ada 5. Kita langsung kasih contoh ayyaf ala. Nih, dulu ada nunnya ketika rofa, ketika nasab nunnya dibuang menjadi ayyaf ala. Ini yang ketemu alif tasniyah. Ini juga antaf ula umpamane. Ada ninya dibuang jadi antaf ula atau antaf ala nih. Antaf ula nih jadi antaf ala atau antaf ula. Kemudian an yaf'uluna, dulu yaf'uluna kemasukan an menjadi ayaf ulununnya dibuang. Sama juga yang antaf uluna, dulu taf'uluna rofa. Nah, sekarang kemasukan amil nasib an maka menjadi antaf ulu. Kemudian yang terakhir antaf ulina. Nah, dulunya lina kemasukan an sekarang menjadi antaf uli, antaf al dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh untuk fi'il mudhari yang bertemu syai'un. Umpamanya dikiaskan dengan yang lainnya.
polanya tetap sama. Yadribani menjadi ayat riba, yadribuna menjadi ayat ribu, tadribina menjadi antar ribi, yaktulani menjadi ayat tula, yaktuluna menjadi ayat tulu, taktulina menjadi antak tuli, dan seterusnya. Nah, silakan dikiaskan, dibuka pada kitab sorobnya yang apa itu kias lugawi yang di bawah. Nah, itu bisa dipraktekkan ketika bertemu dengan amil nasib seperti ini. Kalau nggak ada berarti rofa alamatnya nun, sedangkan di sini ketika nasab dia alamatnya adalah hadfun nun atau membuang nun. Nah, oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Nggak cukup singkat karena memang untuk materinya juga sudah mulai agak cepat, karena pengertiannya sudah saya kasih di awal pada rofa. Jadi saya tidak akan mengulang apa itu mufrad, apa itu tasniyah, apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannats salim, apa asma khamsah, apa khamsah dan sebagainya. Karena untuk pengertiannya sudah saya sertakan kemarin pada pada rofa. Jadi yang lupa atau yang belum sempat nyatet atau yang di kitabnya belum sempat di stop dulu, nah silahkan dicatat ulang atau dikasih tanda. Nah, itu supaya nanti ketika ditanya mufrad itu apa, tasnya itu apa, jamak taksir itu apa, bisa menjawab dengan baik. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan, selalu patuhi protokol, dan jangan kelayapan kalau tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.